Dulu saya mulai lulus SMA ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan, kuliah S1, S2 di Jerman dulu dengan major saya Production and Logistik. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Suprapta. Saya adalah owner dari Delima Merah Farm, seller ikan mas koki berkualitas yang berlokasi di Ciputat Timur. Dunia ikan hias, banyak kita ngomong statistik, dimanapun itu ada. Hanya ada tiga ikan yang akan selalu terjaga dia. Yang pertama ikan arwana, kedua ikan koi, dan yang ketiga ikan mas koki. Menurut saya seperti itu. Artinya relatif stabil. Ya, dia tidak perlu ada tren apakah tahun ini akan naik atau turun, dia akan relatif stabil. Alasan gampangnya gini mas, jadi ikan mas koki banyak orang sukain adalah ikan pemersatu buat saya. Kalau banyak ikan di luar sana hanya untuk contohnya ada bapak-bapak atau kaum laki-laki aja yang suka, ikan mas koki ini sudah saya buktikan sendiri adalah ikan yang disukai seluruh anggota keluarga. Contohnya bapaknya suka, ibunya suka, anaknya suka, neneknya juga suka. Main ikan mas koki sendiri saya mulai di 2021. Itu setelah COVID yang cukup panjang, pada saat itu masih COVID terakhir ya. Nah, saya mulai ikan mas koki awalnya sebagai hobi, yang akhirnya kita lanjutkan sebagai sebenarnya peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Sebelum main koki, jadi tahun 2017 saya pulang dari Jerman. Saya sudah melakukan coba-coba 5 kali bisnis mas. Jadi berapa bisnis sudah saya lakonin, memang ada yang berhasil, ada yang kurang dan lain-lain. Nah, tentunya akhirnya saya nemuin bisnis koki ini bisnis yang nyaman, yang kita banyak kenal dengan teman-teman baru, pencinta ikan koki baru, banyak relasi baru, network baru, dan tentunya ini bisnis yang menjanjikan. Akhirnya saya memutuskan menekuni secara serius untuk bisnis ikan mas koki ini. Dulu saya mulai lulus SMA ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan, kuliah S1, S2 di Jerman dulu dengan major saya Production and Logistik. Memang kadang-kadang segala sesuatu itu belum tentu ada hubungannya dengan ikan mas koki atau apa. Banyak orang yang mulainya di mana dan berakhir di mana di bisnisnya. Mungkin mas juga banyak seperti itu. Nah, cuman memang karena sifat saya yang mungkin senang bertemu banyak orang. Saya lihat satu bisnis ini yang banyak menciptakan selain keindahan, senyuman. Bisnis koki ini bisnis senyuman buat saya. Kenapa?
Kalau mungkin Mas juga bisa tahu, contohnya gini, kalau pada saat Lebaran atau apa, mereka semua berkumpulnya di mana? Di ruang keluarga ya, ruang keluarga, anaknya di situ, bapaknya di situ, neneknya di situ. Nah, alangkah baiknya di situ ada juga akuarium yang isi dalamnya ikan mas koki, pasti anak-anak di situ dan keluarga semuanya jadi seneng karena itu. Hidup suasana ya, jadi ini bisnis yang menghidupkan suasana gitu. Buat healing juga cocok. Delima merah mungkin Mas tahu merah delima ya. Nah ini permainan kata ya. Oh, permainan kata. Iya, ada juga batu, merah delima juga ada ya. Iya, kalau delima itu buah, merah delima itu batu. Artinya merah delima ini sesuatu yang bersinar. Ini adalah bentuk dari doa yang berwujud nama. Doanya adalah mudah-mudahan delima merah ini menjadi sinar minimalnya untuk saya dan keluarga dan orang-orang yang saya sayangi, baik karyawan dan lain-lain. Jadi sesuatu yang bersinar, yang memberikan dampak terang atau cerah buat yang lainnya. Amin, begitu. Sebenarnya ada banyak ya, kita ada rancu, oranda, mutiara, demekin, itu yang besarnya ya. Nah, tapi di dalam itu juga kan ada seperti oranda itu diklasifikasiin, ada oranda short tail, ada long tail, atau mutiara juga ada mutiara tikus atau mutiara demekin. Nah, demekin ini ada banyak varietas baru yang baru diciptakan di dunia koki yang menambah lebih seru memelihara ikan koki sehingga banyak orang lihat, ih ternyata selucu itu ya. Banyak orang yang belum paham tentang hal itu. Kalau asal sebenarnya itu rekayasa genetik yang mungkin banyak dipengaruhi dari Thailand. Dan biasanya banyak ikan hias itu kolaborasi Thailand, Indonesia, dan Vietnam juga bisa ya. Atau Cina juga bisa. Karena memang kalau kita ngomong asalnya ikan mas koki ini awalnya dari Cina. Yang masuk ke banyak negara dikolaborasikan, dibikin rekayasa genetika sehingga didapatkan bentuk-bentuk selucu itu dan segemoy itu. Kalau saya sebagai seller ya, saya akhirnya bisa mengklasifikasikan walaupun tidak 100%. Biasanya banyak kalau laki-laki atau mas-mas atau kayak kita bapak-bapak itu lebih suka rancu. Rancu. Nah, kalau ibu-ibu, kakak-kakak, cici-cici itu lebih suka oranda. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi, kalau dari saya, banyak saya ngeluarin ikan itu di dua jenis itu, rancu dan oranda itu best selling ya, best sellernya seperti itu. Kalau masalah warna sih macam-macam mas, bisa red and white, calico, red solid, dan lain-lain. Sependapatnya memang untuk mereka yang belum punya ilmunya, pastinya akan banyak kegagalan atau kematian yang ditemui. Karena kenapa? Karena ilmu dari memelihara ikan mas koki itu adalah lebih pemeliharaan air, itu sendiri benar. Nah, bagaimana tidaknya adalah pada saat kalau kita ngerti konsep ini. Nah, kebetulan Delima Merah Farm ini terus mengedukasi semua pemelihara baru atau newbie yang kepingin ikannya awet, kita kasih konsepnya PMA. Preparation, Maintenance, dan Anticipation. Preparation itu adalah kalau teman-teman ingin membeli ikan mas koki, yang harus dilakukan pertama adalah siapin dulu tanknya dengan filtrasi yang mumpuni. Filtrasi yang mumpuni itu apa? Biasanya adalah 25-30% dari kapasitas tank utama. Nah, ilmu itu harus kita punya dulu teman-teman. Habis itu kita ngerti tuh filter mekanik, filter biologis, ada UV, ada heater, perlu nggak, dan lain-lain, dan aerasi, aerator. Habis itu di cycling, baru kita beli tuh ikan. Banyak yang salah, mohon maaf teman-teman itu lebih lucu atau gemes ngeliatin ikan dibeli, tapi pemeliharaan atau tempatnya, sarananya belum siap. Oh iya, itu yang mengakibatkan ikan hias mas koki. Iya, akhirnya mati gitu. Dan yang keduanya setelah dibeli itu adalah mengerti namanya aklimasi. Tentunya ikan di setiap rumah atau setiap tempat, baik di
farm atau di tukang akuarium manapun punya suhu yang berbeda. Nanti ada aklimasi, ada namanya karantina. Jadi beberapa hal ini, ayo kita teman-teman kalau perlu hubungi saya aja, nanti kita bantu nih. Nggak harus beli ikan, kita ngobrol dulu nih. Sebenarnya pemeliharaan awalnya seperti apa, sehingga teman-teman jangan sampai yang tadi menggebu-gebu pengen punya ikan bagus atau pelihara ikan lucu, akhirnya baru seminggu udah-udahan, Mas. Jadi banyak masalahnya rata-rata di situ. Itu yang ditemuin saya saya punya sebutan namanya sobat bungkuy ya. Nah, itu sobat bungkuy, betul. Ya, jadi sebenarnya keresahan saya sebenarnya untuk banyak kesalahan saya di masa lalu. Jadi pada saat ikan mati atau apa, delima merah memaknainya adalah ada yang salah dengan delima merah sebenarnya. Walaupun mungkin matinya di tangan customer. Artinya bagaimana cara kita untuk meminimalisir dari kesalahan itu sendiri. Akhirnya banyak mereka yang nggak tahu dan nggak menyampaikan, Mas, di rumah air saya air pump. Nah, cocok nggak untuk ikan mas koki? Atau mungkin nggak untuk memelihara ikan mas koki dengan air pump? Nah, karena takutnya sampaikan informasi ini, kita buatkan manual PDF atau ya boleh dibilang manual book, seperti kalau teman-teman beli elektronik kan ada tuh. Nah, kita bikinkan di situ isinya apa? Isinya apa nih? Yang penting isinya apa? Pertama, tata cara aklimasi, karantina, dan air apa yang boleh dipakai. Misalkan kalau air pump, boleh nggak? Boleh aja, tapi harus dengan anti klorin, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman yang benar-benar baru, nggak usah khawatir, kita dampingin itu. Baik dalam bentuk PDF, dan baik bisa chat langsung, biasanya gitu. Kalau garansi itu gini, Mas, kalau garansi itu dalam tentunya tukang mas koki itu atau dalam memelihara yang hidup, pasti punya garansi, resiko kematian. Betul ya? Nah, yang kita bisa garansi pertama, death on arrival. Kalau kita kebetulan customer kita ada yang di dalam kota, luar kota, atau bahkan luar negeri, kita harus kasih garansi itu sendiri. Nah, garansi selanjutnya apa ya? Memang mereka harus melakukan sesuai yang kita mau. Contohnya misalkan aklimasinya, karantinanya, sehingga kematian itu kita bisa minimalisirkan. Gitu. Kalau garansi yang death on arrival kita pasti kasih. Oke, Mas, barusan ngomong pembelinya dari luar negeri juga banyak. Alhamdulillah ada aja. Nah, itu siapa aja sih, Mas? Terus paling jauh kirim kemana? Kita ada beberapa negara yang udah kita lakuin saat ini. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Kita ada di Italia, ada di Singapura, ada Malaysia. Untuk beberapa negara lain ya memang ada kendala-kendala seperti perizinan. Kayak ke Amerika banyak hal yang kita masih belum temuin nih solusinya gitu ya. Nah, biasanya yang beli sama kita itu kebanyakan B2C, Mas. B2C itu business to customer, jadi end user langsung, penghobi langsung. Tapi alhamdulillah ini kemarin kita ada di Malaysia, dia B2B untuk dijual lagi atau reseller ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya delima merah atau khususnya ikan mas koki Indonesia ini bisa dinikmati nggak hanya di Indonesia, Mas, tapi baik satu ASEAN, Asia Tenggara, ataupun dunia lagi, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan, Mas. Yang kita ada di Lima Merah Farm ini kita kerjasama sampai 50-70 petani satu Indonesia. Yang tentunya kita sortir. Tapi tentunya sortir, jangan khawatir karena kita menempel langsung di produsen, Mas. Maksudnya apa? Memotong jalur distribusi sehingga kita mendapatkan harga yang lebih miring daripada seharusnya gitu. Kita bisa kasih ya yang lebih enak lah dari harga selanjutnya. Kalau range harga kita di sini mulai dari 89.000 sampai ke atas, Mas. Tergantung jenis, ukuran, dan grading, Mas, atau kualitas. Pertama, tipsnya paling gampang adalah kalau mau pemelihara ikan koki, belajar dulu ilmunya.
Kalau udah belajar ilmunya, siapin dulu tempatnya. Kalau udah siapin tempatnya, mengerti caranya namanya maintenance dan antisipasi. Kan saya bilang tadi PMA, P udah saya jelasin. Maintenance-nya adalah bagaimana cara mengasih makannya dan pemeliharaan ganti airnya. Nah, anticipation adalah P3K, Mas. P3K layaknya Mas kalau di rumah nyiapin tuh obat-obat Bodrex, nggak apa nih sebut deh, atau obat sakit kepala, apa sakit gigi atau apa, itu punya dulu. Jangan sampai obat itu dibeli pada saat sudah sakit, Mas. Kalau kita gampang kita ke apotik, kalau ikan susah nyari apotik ya. Nah, jadi kita siapin tuh. Harapan kedepannya sih kita pengen ikan, khususnya ikan yang dikembangkan di Indonesia, semua petani-petani nih, teman-teman kita, partner-partner kita bisa dengan kualitas lebih baik lagi, terus juga bisa dinikmati lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia yang teredukasi tentang ikan mas koki, bukan hanya yang itu aja, karena banyak jenis-jenis baru yang nanti saya bakal kasih nih, ini jenis-jenis apa aja yang contohnya tadi Mas tanya masalah tiny tail dan lain-lain. Terus yang kedepannya, kalau kita tahu komposisi di dunia sebagai pengekspor ikan mas saat ini, ikan hias saat ini tuh dipegang negara-negara seperti Thailand, Mas. Thailand, Cina, Vietnam, dan Indonesia belum di nomor 1. Harapan kedepannya semakin banyak penggiat ikan mas koki, industrinya jadi, dan Indonesia bisa jadi salah satu negara pengekspor ikan hias dengan posisi yang lebih baik daripada saat ini. Jadi industrinya naik, orangnya naik, ekonominya naik, Mas. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi gini, kayak Delima Merah itu konsepnya sebenarnya WFH forever. Work from home forever. Nah, kebetulan di kediaman saya sendiri, kalau teman-teman mau datang boleh kita ngopi bareng. Nah, itu intermezzonya. Jadi gini, pada saat kita jualan di rumah, tentunya kita harus juga tahu bahwa di rumah itu jangkauannya itu terbatas. Bisa dibilang 2-5 kilo dari rumah kita. Itu pun kalau orang tahu kan. Nah, bagaimana kalau orang nggak tahu? Kurang gitu ya. Nah, bagaimana menjadi jangkauan itu tidak lagi terbatas? Jangkauan tidak terbatas, tentunya kita harus punya etalase online. Etalase online yang kita namakan konten. Baik di Instagram, YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Nah, etalase online ini harus kita secara disiplin dan teratur kita upload tiap hari. Itu yang biasanya Delima Merah lakukan. Karena saya punya basic sebagai digital marketer, ya saya bikin tim pertama saya adalah tim digital. Nah, di situ adalah teman-teman yang di sini adalah membantu saya dalam memberikan etalase online, sehingga saya mendapatkan jangkauan yang lebih besar. Dengan jangkauan yang besar, artinya peluang yang kita dapatkan tentunya akan lebih besar. Rasionya pasti akan lebih besar. Dari jangkauan yang banyak itu nanti akan kita sortir. Akan tersortir dengan otomatis 28-80, Paretonya seperti itu. Nanti dari situ akan terciptanya pasar. Filosofi menarik yang saya belajar karena banyak customer saya kebetulan dari etnis Chinese ya. Dia itu banyak ngajarin saya, Mas. Itu ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang dari orang yang lebih senior atau lebih mengerti tentang hidup ya. Jadi dia ngomong kalau mau untung harus berani buntung. Jadi itu yang saya dawamin. Kalau kebetulan saya Muslim, kita belajar sama siapa aja, Mas ya. Nah, dalam artian apa? Kita memang pada saat untung kita senang, Mas. Tapi pada untung kita berani nggak kita hadapin buntung kita. Itu yang saya lakuin pada saat buntung, memang berarti rezeki saya hari itu seperti itu. Dan saya nggak usah bersedih karena saya yakin, karena saya melewati itu dengan ikhlas, kedepannya keuntungan sudah menunggu saya. Boleh, kita punya ada WhatsApp, ada juga Instagram. Instagram kita sama kayak namanya di sini, Delima Merah Farm, @DelimaMerahFarm, atau juga bisa di WhatsApp kita. Boleh sebutin WhatsApp ya? 0812-8480-8066. Langsung nanti bisa ngomong sama Mr. Bungkuy. Nah.